diamanatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan pada saat proses hukumnya alhamdulillah sudah melibatkan berbagai pihak. Jadi ini ya, ini sebetulnya sebagaimana dalam ini diharapkan dapat memulihkan dalam usaha dengan jaga sampaikan. Ini ruang lingkup penyelenggaraan perizinan usaha di daerah, saya kira berdasarkan PP6. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan perizinan usaha ini ada 3. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum dalam usaha, dan yang kedua meningkatkan iklim investasi dan kegiatan usaha, dan yang ketiga menjaga kualitas perizinan yang dapat dilakukan. Jadi ini sebetulnya tujuan dari PP nomor 6. Sedangkan ruang lingkup yang diatur, sebagaimana kita ketahui, 7. Yang pertama ini menyangkut kewenangan penyelenggaraan perizinan usaha. Nanti akan di situ dijelaskan mana yang menjadi kewenangan penyelenggaraan usaha. Kemudian pelaksanaan perizinan usaha daerah, kemudian menyangkut perda dan perkada mengenai perizinan usaha. Kemudian ada pelaporan penyelenggaraan perizinan usaha daerah, pembinaan dan pengawasan, kemudian ada penelitian dan ada sanksi. Saya kira kalau kita baca PP6 ini 2001 tentang penyelenggaraan ini ada sekitar 9 bab dan pasal. Silakan dibaca, kira teman-teman juga bisa langsung mendownload ya. Sudah dikeluarkan seiring dengan undang-undang. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan soal kewenangan kewenangan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu punya kewenangan, yaitu tadi saya sudah sampaikan kewenangan penyelenggaraan usaha itu ini sama kewenangannya berdasarkan tingkat pemerintahan. Kemudian atas dasar kewenangan itu maka ketentuan kewenangan mengenai norma dan standar ada 3 yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah gubernur sebagai daerah provinsi, yaitu kewenangannya adalah mendelegasikan kewenangan kepada DPR. Dan yang kedua, urusan pemerintah provinsi ini ya sesuai dengan kewenangan yang urusan pemerintah yang dilakukan kepada gubernur dan birokrasi dan mendapatkan kewenangan perizinan usaha pada Pemda Kabupaten kepada Pemda. Saya ingin sampaikan terutama
bagi teman-teman daerah, dengan adanya pasal 38 dalam PP nomor 6, ada implikasi terhadap kelembagaan. Di waktu itu kita cermati itu. Nah, rupanya nanti saya mohon kepada teman-teman segera disesuaikan, terutama kelembagaan yang berbeda. Karena diamanatkan dalam pasal 38 itu, khusus yang PTSP itu harus satu, ya istilahnya tidak boleh hukum urusan pemerintah. Berdasarkan di pasal 3. Kemarin kita sudah minta izin prinsip pada untuk dasar kita. Yang berikutnya yang wali kota saya kira sama dengan yang kabupaten. Terus saja. Nah, saya ingin sampaikan pelaksanaan perizinan usaha di daerah ini kan dibagi ada beberapa, ada persyaratan dasar perizinan usaha. Jadi ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, kemudian yang terakhir ini yang disebut dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat. Jadi sekali lagi nanti Bu Sali, Bu Lestari akan banyak menjelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko ini kan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat skala usaha. Saya kira nanti akan lebih detail rinci. Bu Sali akan menjelaskan soal ini. Berikutnya saya akan singkat saja karena Bu Sali ada kegiatan di jam 10. Terus. Ini pembinaan dan pengawasan. Tugas umum. Ya saya kira udah. Kualitas dan kompetensi. Kemudian yang berikutnya Gubernur Bidmas Kabupaten Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai DWP. Kemudian pembinaan oleh Gubernur dengan dibantu saya serta dapat bersama dengan profesi verifikasi bidang pilihan. Nah, berikutnya dalam PP 6 juga diatur soal sanksi administrasi. Nah, sanksi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha, saya kira sanksi administrasinya ada dua. Yang pertama ada teguran tertulis kepada Gubernur oleh Menteri dan Kepala Bupati Wali Kota oleh Gubernur. Kemudian yang kedua, pengambil alihan pemberian perizinan berusaha. Sedangkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha, saya kira ini ada beberapa hal, ada teguran tertulis, ada penghentian sementara, ada pembekuan izin, ada denda administrasi, pembongkaran bangunan, dan yang terakhir ini yang disebut dengan pencabutan izin. Ini sanksi. Nah, atas dasar itu saya mengharapkan peran PPMTSP daerah dalam penyelenggaraan perizinan usaha daerah ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, gitu ya. Yang pertama adalah memberikan berbantuan pendampingan kepada pohon yang ingin mendaftar melalui online single submission oleh Pak Sahri dari DKM, Andi menjelaskan soal OSS sampai menambahkan nomor izin berusaha atau NIB, sertifikat standar dan izin berdasarkan kewenangannya. Kemudian yang kedua, peran DPMTSP melakukan monitoring, pengawasan dan penilaian terhadap pemohon dalam proses perizinan, dalam proses izin usaha dan izin komersial. Dia melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan komitmen pemohon melalui online single submission dengan merespon setiap permohonan melalui proses.
Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah untuk kegiatan dan perizinan usaha yang tidak tertuang dalam peraturan undangan atau kegiatan usaha, layanan terpadu satu pintu melakukan proses non perizinan tidak melalui sistem online. Untuk mencabut tindakan izin usaha berdasarkan data laporan pengaduan usaha. Saya kira Pak Dirjen, Pak Salih dan Bu Salih, Bapak sekalian, ini barangkali pengantar dari saya. Nanti kalau ada tambahan, terakhir barangkali nanti saya dan ditambahkan secara teknis. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena Bu Salih akan ada yang ke Depok, kami persilakan dulu Bu Salih, Bu Insinyur Sari Indah untuk menyampaikan paparan untuk berbicara pada proses perizinan yang berdasarkan itu. Saya kira begitu teman-teman para sekda, kepala BPNKP dan Bapak sekalian yang di sini. Kemudian kita dengarkan paparan dari Bu Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Direktur, Bapak Dirjen Kominfo, Pak Samuel, Pak Andi Sahri BKPM, Pak Direktur, Pak Prabowo, Bapak Ibu sekalian, pejabat pimpinan di Kemendagri, dan Bapak Ibu sekalian dari Sekda dan Kepala BPM BPSP seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini saya mewakili Pak Sesmenko untuk bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 5 yang sangat terkait dengan PP 6 yang merupakan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sekjen. Jadi tentunya kalau kita melihat PP 5 dan semua PP turunan dari UUCK itu kita melihat dari arahan Presiden bahwa tahun ini, tahun 2021 akan menjadi tahun peluang pemulihan ekonomi nasional. Kenapa? Karena kita sudah punya UUCK di tahun 2020 dan artinya dengan terbitnya UUCK itu kita mulai reformasi, khususnya reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Dan kita sudah mulai dengan kita terbitkan, kita sudah mulai, saya katakan sudah mulai bukan berarti sudah selesai. PP 5 dan PP itu baru mulai, kita mulai reformasi kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa fungsi akselerasi itu ada 3 secara besar, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor, dan satu lagi adalah investasi. Nah, UUCK ini berada di investasi ini khususnya untuk percepatan kita melakukan reformasi. Selama ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan reform, tetapi reform yang kita lakukan itu belum optimal karena kita tidak menyentuh akarnya. Kita mau melakukan semua perubahan hanya sampai batas PP, Permen, tapi selama itu masih diatur di undang-undang, kita tidak terlalu banyak bisa bergerak. Sehingga dengan kita mempunyai undang-undang cipta kerja, maka kita bisa punya peluang lebih banyak untuk melakukan reformasi. Ya, tadi saya itu. Tadi saya dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa turunan dari undang-undang cipta kerja itu ada 47 PP dan 4 PP, kemudian untuk perizinan dan kegiatan dengan PP 5. Kita tahu tadi telah disampaikan juga bahwa ruang lingkup dari PP 6 itu tangan itu jelas ditulis bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, apa sebenarnya
perizinan berusaha itu diatur di PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi Bapak Ibu semua sekalian bahwa yang perlu sangat dipahami itu PP 5, kemudian setelah PP 5 Bapak Ibu pahami, silakan dilaksanakan berdasarkan aturan di PP 6. Jadi pagi hari ini saya akan fokus di PP 5. Pokok-pokok di dalam PP 5 itu mulai dari analisis risiko kegiatan usaha, kemudian ada NSPK, sistem OSS, tata cara pengawasan, evaluasi dan reformasi pendanaan, penyelesaian permasalahan hambatan dan sanksi. Ini PP sangat besar Bapak Ibu sekalian, karena ini mencakup NSPK dari 18 kementerian lembaga, 16 sektor, tapi itu masuk jadi 18 kementerian lembaga. Nah sebenarnya kenapa kita ini punya konsep yang baru yang masuk ke dalam lanjut sekarang. Kenapa kita punya konsep berbasis risiko yang ada di dalam UJK? Jadi kalau kita merujuk pada kondisi Indonesia sebelum UJK, itu kita bisa katakan kita ini Indonesia berbasis izin, perizinan berusahanya itu berbasis izin, yang kita sebut sebagai license based approach. Apapun kegiatan usaha kita itu harus izin. Izin itu persyaratannya hanya administrasi atau persyaratannya sangat detail sama, keluarnya izin. Pokoknya semuanya harus punya izin. Itu yang kalau dari World Bank mengatakan Indonesia tuh mau ngapain sedikit aja harus izin. Ya, kita kebiasaan juga kita mau keluar mau izin. Jadi semua izin, kata-kata izin itu kalau sudah ada izin sepertinya aman. Nah, ini kita belajar kepada beberapa negara lain. Ternyata di negara lain tidak semua kegiatan usaha itu harus izin. Nah, dari benchmarking, dari kajian kita yang kita lakukan, maka kita memutuskan pada saat itu reform yang akan kita lakukan adalah mengubah konsep, mengubah cara kita. Itu hal yang benar-benar approval pemerintah. Jadi kalau izin itu harus usaha kita akan menggunakan risiko. Jadi kegiatan usaha itu kita lihat risikonya apa. Dari konsep itu kita setelah menetapkan di Undang-Undang CK ada risiko itu kita bagi secara besar itu ada 3 risiko. Risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Tapi kemudian untuk yang menengah kita bagi 2 lagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Keempat tingkat risiko ini menentukan jenis perizinan berusaha. Dan yang tadi saya sampaikan untuk izin itu benar-benar hanya untuk yang risiko tinggi. Jadi pertanyaannya sekarang bagaimana kita menentukan tingkat risiko itu? Bagaimana kita menghitung setiap kegiatan usaha itu harus dihitung sehingga mendapatkan tingkat risiko. Nah, di dalam Undang-Undang CK maupun di PP 5 itu sudah diatur bahwa aspek untuk kita menghitung kriteria risiko itu, aspek dasarnya adalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Itu aspek dasarnya. Tapi tidak semua kegiatan usaha, kalau kita melihat dari aspek itu, kita bisa tahu risikonya. Misal kegiatan usaha konsultan. Kalau konsultan itu tentunya kesehatan, keselamatan lingkungan, keterbatasan sumber dayanya aman-aman aja. Nah, apa ini yang bisa kita lihat risikonya? Nah, oleh karena itu di Undang-Undang CK ada nomor 5. Aspek risiko lainnya disesuaikan dengan kegiatan usaha. Nah,
Jadi kriteria aspek-aspek ini kita lakukan analisis, kita sebut sebagai analisis risiko terintegrasi karena lebih dari satu aspek untuk kita dapatkan tingkat risikonya apa. Ini dihitung, Bapak Ibu, dihitung, kemudian menggunakan matriks risiko, akhirnya dapatlah tingkat risiko. Nah, begitu dapat tingkat risiko, baru kita tentukan jenis perizinan berusahanya. Kalau tinggi izin, menengah sertifikat standar, rendah NIB. Nah, apa sih sebenarnya perizinan berusaha ini? Kalau izin, Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui, sudah paham. Approval pemerintah untuk pelaku usaha itu melakukan kegiatan usaha. NIB, nomor induk berusaha dari OSS, sudah dikenal sejak kita launching 2018, yaitu nomor induk berusaha sebagai identitas dulu. Nah, sertifikat standar, apa sebenarnya ini? Bahkan di awal-awal orang mengatakan izin kok sertifikat standar. Nah, jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, konsep pemerintah adalah kemudahan. Yang benar-benar harus dievaluasi di awal itu sebenarnya hanya risiko tinggi, izin, yang untuk kita berikan izin. Sedangkan kalau risiko menengah dan rendah, menengah, itu kita cukup memberikan. Misalnya, ada orang mau bikin usaha ballpoint misalnya. Pemerintah cukup bikin standar. Gimana sih cara bikin ballpoint yang baik? Nah, standar itulah yang kita berikan kepada pelaku usaha, kemudian pelaku usaha membuat komitmen. Saya akan melakukan kegiatan usaha membuat ballpoint ini sesuai standar pemerintah. Nah, komitmen itulah yang kita tuangkan di dalam sertifikat standar yang menjadi perizinan berusahanya. Jadi, kita mudahkan semua perizinan itu. Kita mudahkan semuanya dan kita memberikan kepercayaan pada pelaku usaha. Tapi tentunya ini sangat mengubah mindset, sangat mengubah kerangka. Dan ini memang yang harus benar-benar disosialisasikan, diedukasi kepada semua pihak. Bapak Ibu sekalian, kalau alur kegiatan usaha, itu tentunya dimulai dari pendirian usaha ini, kemudian usaha. Nah, inilah yang kita bahas sekarang ini, perizinan berusaha, ada persyaratan dasar, ada perizinan berusaha juga itu, tujuannya ada kegiatan usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha ini ya kita sebut berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam bentuk standar-standar. Nah, untuk persyaratan dasar tadi juga telah dijelaskan Pak Sekjen, ada terkait dengan tata ruang, pemanfaatan ruang, persyaratan lingkungan dan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Semua bisnis proses, semua mekanisme untuk persyaratan dasar ini juga direform. Dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk mempercepat prosesnya. Dan perizinan berusaha itu juga tadi telah saya sampaikan menggunakan tingkat risiko. Jadi berdasarkan risiko jenis perizinan berusahanya itu berbeda-beda. Nah, lanjut. Baik, ini satu kemudahan untuk UMK, usaha mikro kecil yang dengan risiko rendah. Tadi saya sampaikan semua risiko rendah itu cukup NIB, perizinan berusahanya. Nah, pemerintah juga memberikan kemudahan karena memang UJK ini sangat kita fokuskan untuk kita mempermudah UMK, maka NIB yang untuk UMK itu kita sebut sebagai perizinan tunggal, UMK dengan risiko rendah. Dan kita bisa tambah kalau produk-produknya dengan produk yang ada FNI-nya dan juga diberikan sebagai sertifikasi halal. Jadi ini tambahan insentif reward, insentif pemerintah kepada UMK dengan tujuan untuk meningkatkan UMK tersebut menjadi usaha menengah besar. Jadi semakin kita berikan
penguatan di dalam NIB ini sebagai SNI dan terkait dengan hal ini, kita harapkan semua produk-produk, jasa, produk yang dihasilkan oleh MK ini bisa mendapatkan value added, nilai tambahnya, sehingga dia bisa scaling up atau naik menjadi usaha yang lebih besar. Lanjut. Baik. Di dalam PP5 itu ada NSPK. Yang ini dari 16 kementerian lembaga, 9 sektor, ini 16 sektor, 18 kementerian lembaga, di mana di dalam NSPK ini yang paling kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, administrator badan pendidikan BPD dilarang menerbitkan perizinan berusaha selain yang ada di dalam PP5 ini. Jadi kita sebut bahwa PP5 ini bersifat blacklist. Jadi kita tahu bahwa di seluruh Indonesia, seluruh kegiatan usaha yang bisa perizinannya ada di PP5. Kalau pelaku usaha dimintain untuk melakukan atau mengurus izin lain di luar yang tercantum dalam PP5 ini, pelaku usaha bisa menolak. Jadi kita tahu kalau matematika semesta perizinan berusaha itu seperti apa. Ini penting kita lakukan karena tadi saya katakan ini reform pertama kita. Kita belum masuk kepada reform selanjutnya. Reform selanjutnya adalah kita mau menyederhanakan. Sekarang kita punya semuanya, misalnya satu kantong itu 100.000 perizinan berusaha, di luar tidak boleh ada lagi, maka 1.000 inilah yang nanti akan kita pikirkan bagaimana kita close list, dilarang menerbitkan. Cukup ini saja, nanti kita akan kasih pesan. Ini sistem OSS nanti Pak Andi tentunya yang akan dibikinkan, dibuat dalam 3 subsistem. Selanjutnya nanti silakan Pak Andi dari BKPM. Kita masuk kepada portfolio. Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep perizinan berusaha berbeda antara perizinan dengan pengawasan. Kalau sekarang semua perizinan itu harus diawasi dengan baik dan konsepnya adalah pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Jadi istilahnya depan nantinya akan ada integrated inspection, integrated import, semua harus terkoordinasi dan terintegrasi. Pengawasan itu salah satu menggunakan laporan. Bapak Ibu mengetahui satu usaha itu harus membuat laporan yang banyak sekali. Setiap kementerian, bahkan di tingkat dirjennya ada yang mengharuskan laporan. Banyak sekali laporan. Dan itu yang sangat dikeluhkan oleh pelaku usaha. Yang pertama dari laporan. Yang kedua, pengawasan ke lapangan, inspeksi lapangan. Itu juga dilakukan oleh banyak instansi berkali-kali. Sehingga pelaku usaha dalam 1 tahun itu harus menyediakan diri untuk menerima pengawasan dari berbagai instansi. Nah, ini juga yang menjadi dikeluhkan. Nah, ke depan, kita berharap ini tidak lagi dilaksanakan. Kita buat secara terintegrasi. Reformnya seperti apa? Karena yang sekarang di PP5 masing-masing kementerian dalam NSPK-nya mengatur pengawasan
belum masuk ke dalam reform, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mengintegrasikan, ini belum. Jadi inilah reform selanjutnya yang akan kita lakukan. Ini pengawasan ada rutin dan instrumental, ini tidak umum kita lakukan. Lanjut. Ini OSS nanti bisa di lanjut lagi. Pendanaan lanjut reformasi kebijakan di dalam pasal ini ada bab tentang dengan kita sudah mengeluarkan PP 5, PP 6, ini kita sudah selesai undang-undang kita ini justru baru mulai, baru tahap pertama. Ke depan mulai sudah mulai ketemu dengan semua ya, tolong tidak bersantai-santai setelah Permen ini selesai April, karena kita akan masuk kepada pekerjaan kita selanjutnya, reform selanjutnya, karena reform belum selesai. Ini baru langkah pertama, dan antara PP 5 dengan UUCK itu gap-nya masih terlalu jauh. Jadi kita sudah melakukan gap analysis antara kondisi ideal di UUCK dengan kondisi existing yang ada di PP 5 maupun Permen-Permen sekarang, itu masih ada gap-nya. Dan gap itu harus diselesaikan di dalam presiden ini kan 24 ya. Ya, sampai 23. Kira-kira sampai 23 kita punya waktu untuk menyelesaikan analisis ini, gap antara PP 5 dengan Undang-Undang CK, kondisi idealnya. Nah, itu reform yang akan kita lakukan. Nah, ini kita sedang membuat action plan. Kita sedang drafting, dan tentunya nanti pemerintah daerah juga kita minta untuk memberikan masukan terkait bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang sudah dilakukan dengan PP 5, kemudian nanti bagaimana target-target selanjutnya sebagai bagian dari action plan. Untuk sanksi tadi telah dijelaskan oleh Pak Sekjen juga untuk pejabat pemerintah maupun pelaku usaha. Lanjut, sudah baik. Baik Bapak Ibu sekalian, dari skop PP 5 itu yang bisa saya sampaikan, tetapi intinya adalah semua ini dalam kita maksudkan untuk percepatan, untuk kemudahan perizinan berusaha. Tetapi sekali lagi ini baru mulai reformnya, karena saya kemarin sudah ketemu pelaku usaha, itu saya jelaskan pelaku usaha, dia mengatakan kok ternyata ya undang-undang CK yang segitu effortnya pemerintah, kok hanya ini saja, hanya kalau usahanya menengah, saya kemudian hanya cukup standar. Saya katakan bahwa reform belum selesai. Kita pemerintah masih punya PR yang banyak sekali. Action plan yang kita buat itu cukup akan menyita waktu kita lagi sama seperti waktu kita membahas UCK maupun PPP kemarin. Masih banyak sekali gap yang harus kita selesaikan, dan itu merupakan kita setelah bulan April ini. Karena April ini adalah waktu deadline kita memasukkan semua permen turunan dari PP. Setelah April berarti Mei, jadi Ibu sekalian, baik di Kemendagri maupun semua di daerah, kita artinya tetap terus bergerak ke arah reform, ke arah yang lebih baik dengan bertahap, tetapi kita juga tahu bahwa tujuan kita adalah untuk kemudahan berusaha di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sari, Bu Lestari. Saya kira
penjelasannya sudah cukup konkret dan jelas. Saya tidak usah mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Sari. Tapi saya kira untuk mempersingkat waktu, kami silakan dulu kepada Andi, yaitu staf ahli bidang teknologi dan informasi dan integrasi sistem BKP. Silakan Andi. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen, Ibu Bestari, Bapak Dirjen Produktivitas dan Daya Ekonomi, Pak Dirjen, Pak Samuel, Pak Direktur, Pak Prabawa, Bapak Ibu seluruh pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu Sekretaris Daerah, Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala Kepala Dinas, DPM PTSP, kami izin menyampaikan paparan terkait dengan implementasi OSS perizinan di desa. Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin kami akan menyampaikan mengenai apa kaitan dari PP 5 dan PP 6. Next. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kepala pada saat pertemuan dengan para gubernur. Jadi dalam pembuatan OSS kami mengacu kepada NSPK yang dituangkan di dalam PP nomor 5 ada di pasal 21 dan ayat 2 merupakan acuan tunggal bagi kami pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pelaku usaha. Kemudian di berikutnya, pemerintah daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha, tertuang dalam PP nomor 6, pasal 10 ayat 2. Selanjutnya, terkait dengan sistem, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi, seperti pemenuhan persyaratan dan ada misalnya ada pembayaran retribusi sesuai dengan standar nanti yang akan ditetapkan oleh kami sebagai lembaga OSS tertuang dalam pasal 10 ayat 4 PP nomor 6. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen juga dan Bu Lestari mengenai gubernur atau bupati wali kota mendelegasikan kewenangannya penyelenggaraan bikin berusaha yang menjadi kewenangan Pemda provinsi dan kota kepada kepala DPM PTSP provinsi dan kota tertuang dalam pasal 4 dan pasal 5 PP nomor 6 tahun 2021. Dan berikut ini yang menjadi hal yang baru tadi disampaikan oleh Bu Lestari bahwa kemudahan berusaha untuk level rendah dan menengah intinya adalah pembukaan. Oleh karena itu di dalam PP 6 pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa Kepala BPM PTSP Provinsi adalah koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan provinsi. Kepala BPM PTSP Kabupaten Kota sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan tingkat kabupaten kota. Next. Ini sistem OSS tadi sudah jelas disebut oleh Bu Lestari bahwa kami sesuai dengan PP 5 mengembangkan 3 subsistem di dalam sistem OSS. Yang pertama, subsistem pelayanan informasi. Informasi yang ditanam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan berusaha yang tertuang di dalam berbagai peraturan, termasuk juga nanti apabila ada permen-permen yang tertuang di dalam. Kita ingin menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan bikin usaha sehingga pelaku usaha dapat one-stop information gitu di dalam sistem OSS. Nah, ini 9 ini sebenarnya adalah antara lain SF, kemudian tahapan proses memperoleh perizinan usaha, KBRI berbasis fisik kan KBRI ini jumlahnya ribuan dan kemarin baru ditetapkan KBRI 2020 oleh BPS
Kemudian yang 4 ada bidang usaha penanaman modal, ini yang tertuang dalam Perpres 10. Ya, Perpres 10. Kemudian informasi lokasi usaha, hari ini terkait dengan tadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KPR atau sekarang dulunya itu disebut izin lokasi. Nah, ini informasinya akan kita integrasi dengan sistemnya ATR BPN, Kistaru. Kemudian fasilitas berusaha, ini informasi mengenai fasilitas apa aja yang diperoleh oleh pelaku usaha, mulai dari tax holiday, tax allowance, pembebasan impor, dan sebagainya. Yang ketujuh, mekanisme pengawasan. Nah, ini mekanisme pengawasan informasinya sebenarnya bukan cuma untuk pelaku usaha, juga untuk para aparatur, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kewajiban pelaporan, dan terakhir layanan pengaduan. Layanan pengaduan kita buka di sistem pelayanan informasi amanat dari PP 5 dan PP 6 sebenarnya. Nah, di PP 6 juga ada layanan pengaduan bagi pelaku usaha di daerah. Kemudian kita masuk ke subsistem perizinan. Setelah pelaku usaha kita harapkan memperoleh informasi yang lengkap mengenai perizinan berusaha, mereka sudah siap untuk lanjut ke subsistem perizinan. Di dalam subsistem perizinan, kita memproses NIB, sertifikat standar, dan izin yang tadi disampaikan oleh Bu Lestari mengenai resiko-resikonya, tingkat resiko dari mulai rendah, menengah tinggi, hingga tinggi. Termasuk juga memperoleh konfirmasi atau persetujuan tata ruang, persetujuan lingkungan, UKL, UPL, AMDAL, dan SOPL, juga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Bapak Ibu sekalian, ini memang tadi disampaikan bahwa sistem ini besar sekali. PP 5 sendiri sebagai NSPK, itu kurang lebih halamannya ada 5.000 halaman itu, yang harus kami tanam ke dalam sistem. Karena di situ memuat syarat-syarat, syarat komponen data persyaratan untuk memenuhi syarat-syarat dan izin yang masing-masing kementerian lembaga telah menetapkan di dalam PP 5 itu, memasukkan ke dalam sana, sehingga kami harus menanam ke dalam sistem. Jadi pelaku usaha hanya masuk ke dalam OSS, dia sudah mengetahui syarat-syarat apa untuk memenuhi suatu persyaratan atau izin di dalam sistem OSS. Ini yang kami kerjakan sehari-hari, 7 kali 24 jam, terus-menerus, sambil terus melakukan konfirmasi ke kementerian lembaga mengenai tingkat resiko masing-masing KBLI. Selanjutnya, lanjut kita ke sistem pengawasan. Nah, ini sistem pengawasan tadi memang, walaupun namanya ini adalah sistem perizinan berusaha, tetapi inti dari perizinan sekarang ini kan adalah trust but verify. Kita percaya pada pelaku usaha, tetapi harus diverifikasi dan harus diawasi. Makanya kami sesuai dengan PP 5 menyiapkan sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ada disebut tadi pengawasan rutin, pengawasan insidentil. Kemudian ada jadwal pengawasan tahunan. Jadi pelaku usaha kita menyusun jadwal pengawasan tahunan untuk para pelaku usaha. Dan di sananya di situ juga pengawasan dilakukan tidak semena-mena atau sekonyong-konyong. Semua harus ada surat tugas. Kemudian ada hasil pengawasan yang diupload. Selanjutnya sistem OSS akan membuat profil pelaku usaha. Profil pelaku usaha itu yang akan menentukan frekuensi pengawasan. Nanti mungkin kita jelaskan. Dan yang ketujuh, pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, TPNPTSP akan diberikan hak akses sebagai yang dilimpahkan kewenangan kepada TPNPTSP dari gubernur maupun dari bupati wali kota. Hak akses ini digunakan untuk melakukan verifikasi,
notifikasi kelengkapan persyaratan izin usaha, atau bisa juga digunakan untuk mengupload hasil pengawasan yang dilakukan oleh daerah. Dan sebagai pengelola hak akses di daerah, DPN-PTSP dapat memberikan hak akses turunan kepada dinas teknis dalam rangka melakukan verifikasi suatu persyaratan perizinan berusaha. Nanti BKPM akan mengirim surat kepada sektor untuk kami meminta kelengkapan data siapa, mulai dari nama pejabat, jabatannya, sebagai pengelola hak akses daerah, dan kami akan kirimkan hak akses tersebut kepada Sekda untuk dapat diteruskan kepada kepala BPN-PTSP. Jadi di dalam sistem OSS, masing-masing provinsi, kabupaten, kota punya rumah sendiri-sendiri. Kami akan menyiapkan sekitar 548 rumah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Dengan menggunakan hak akses, mereka akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan 3 hal tadi: verifikasi, notifikasi, dan melakukan pengawasan. Jadi tidak bisa misalnya, contoh itu Kabupaten Batang misalnya, dia hanya akan memperoleh hak akses untuk kabupatennya, termasuk semua kegiatan berusaha, pelaku usaha yang ada di kabupatennya saja. Tidak bisa dia lintas kabupaten lain. Kalau level provinsi, tentu di provinsinya saja dia bisa melakukan pengawasan lintas kabupaten. Jadi itu yang akan kita berikan hak akses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sistem kami akan disiapkan dan kita akan kirim hak akses kepada Bapak Ibu Sekretaris Daerah. Lanjut. Nah, ini hubungan kerja fungsional antara DPN-PTSP dengan lembaga OSS. Ini tertuang di pasal 27 PP 6. Yang pertama, pendampingan pelaksanaan perizinan usaha. Kami akan menempatkan helpdesk di seluruh DPN-PTSP provinsi untuk membantu DPN provinsi dalam pelaksanaan perizinan usaha, termasuk juga sebagai center untuk melayani kabupaten kota. Yang kedua, verifikasi usulan perizinan usaha tadi sudah kami sampaikan, sistem OSS akan menyediakan di dalam sistemnya rumah-rumah bagi kabupaten, provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan verifikasi perizinan dan notifikasi perizinan. Lalu yang ketiga, dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Tentunya untuk saat ini kami belum bisa menempatkan helpdesk sampai ke tingkat kabupaten kota. Untuk itu, untuk salah satu untuk memudahkan, BKPM akan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur, terutamanya adalah di tingkat kabupaten kota, untuk bisa memahami dan bisa menjalankan sistem OSS yang akan dilaksanakan di kabupaten kota. Berikutnya, amanat PP 6 adalah BKPM akan mengadakan perangkat komputer dan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS. Bapak Ibu Sekretaris Daerah yang saya hormati, kami sudah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kesediaan menerima perangkat komputer ini. Karena itu adalah persyaratan dari Dirjen Anggaran. Apabila kami akan mengirim perangkat komputer ini, harus ada surat kesediaan menerima perangkat komputer dari Bapak Ibu Sekda. Ya, mudah-mudahan dapat dikirimkan ke kami segera suratnya, surat jawaban, sehingga kami dapat segera mengirim perangkat komputer pendukung tersebut. Selanjutnya, penanganan pengaduan layanan perizinan usaha di daerah. Tadi sudah kami sampaikan.
Di dalam subsistem pelayanan perizinan usaha ada menu layanan pengaduan. Nanti kita bisa bersama-sama memproses pengaduan permasalahan perizinan usaha. Itu juga saat ini diatur di dalam rancangan peraturan 8 BKPM yang mudah-mudahan sudah bisa kita naikkan dalam beberapa kali ini. Lanjut. Nah, ini tadi kewenangan Pemda untuk provinsi kabupaten kota terkait dengan perizinan. Untuk PMDN industri besar, kewenangannya di tingkat provinsi. Kemudian semua PMDN non-industri yang lokasinya lintas kabupaten kota, yang bukan kewenangan pusat dan kabupaten kota. Itu juga kewenangan provinsi, serta ketenaga listrikan yang menjadi kewenangan gubernur. Untuk kewenangan perizinan kabupaten kota, PMDN industri menengah, PMDN industri mikro dan kecil, semua PMDN non-industri yang lokasinya dalam satu kabupaten kota, yang bukan kewenangan pusat dan provinsi. Ini parameter kewenangannya dicantumkan di dalam lampiran 1 PP 5. Jadi Bapak Ibu Sekda silakan membuka lampiran 1 PP 5 karena masing-masing kementerian lembaga sudah mencantumkan setiap KBRI hal kewenangan pemrosesan perizinan. Lanjut. Nah, ini kita coba gambarkan sedikit proses bisnis mulai dari untuk sistem OSS yang tadi saya sampaikan, yang rumahnya untuk masing-masing daerah. Jadi pelaku usaha melalui sistem OSS melakukan permohonan perizinan usaha. Selanjutnya kami mengirim notifikasi permohonan kepada DPM PTSP dan perangkat daerah teknis. Ini ada di PP 5 alur ini. Kemudian verifikasi permohonan oleh perangkat daerah teknis baik provinsi maupun kota yang berkoordinasi dengan DPM PTSP. Kalau kita lihat PP 6 seharusnya koordinasi ini tidak bermasalah apabila memang PTSP-nya sudah benar-benar satu pintu, semuanya ada di dalam unit PTSP. Lanjutnya, notifikasi oleh DPM PTSP. Jadi yang notifikasi ke sistem OSS bukan di perangkat daerah teknis, tetapi di DPM PTSP yang akan menotifikasi ke sistem OSS. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari reformasi birokrasi, di mana dalam proses ini ada istilahnya SOP ya, atau jangka waktu yang kemarin disebut adalah fit positif. Di sini ada jangka waktu dalam pemrosesan apabila dinas teknis atau DPM PTSP tidak melakukan apapun setelah menerima notifikasi permohonan dari sistem OSS dalam jangka waktu tertentu, maka sistem OSS akan mengeluarkan izin atau persyaratan tersebut. Tapi ini juga bisa dapat proses itu SOP bisa juga diperpanjang misalnya apabila ada sesuatu yang dilakukan oleh aparatur daerah, misalnya disetujui, kalau disetujui berarti selesai, disetujui, kemudian kurang lengkap. Ya, kalau ada yang kurang lengkap, mohon pejabat di DPM PTSP dan dinas teknis segera menyampaikan kekurang lengkapannya saja ke dalam sistem OSS. Jadi nggak usah diulang lagi dari awal. Kemudian apabila ditolak, tentu sistem OSS akan menyampaikan penolakan kepada pelaku usaha dengan berbagai alasan. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang tadi sesuatu yang kita perlu juga cermati adalah di pengawasan. Di pengawasan ini adalah pertama untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha. Ini ujung tombaknya ada di daerah.
yang ada di daerah-daerah ujung tombaknya, kemudian mengumpulkan data bukti laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan kesehatan lingkungan hidup. Pengawasan ini adalah rujukan pembinaan dan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan berusaha. Kewenangannya, peran koordinasi di tingkat kabupaten kota, melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan di tingkat kewenangan kabupaten kota, kemudian ada pemantauan, pengawasan perizinan berusaha juga di tingkat kabupaten, dan di tingkat provinsi juga dilakukan. Dan pedoman teknis nanti, teknisnya ini akan kami tuangkan dalam peraturan badan. Yang mudah-mudahan sebelum 2 April sudah bisa terbit. Nah, ini sumbernya kami ambil dari PP 5 pasal 214, 216 sampai pasal 217. Lanjut. Nah, ini yang kami sampaikan bagaimana koordinasi pemerintah daerah, kabupaten kota dalam pengawasan yang berencana. Jadi harus ada aparatur yang tadi ditunjuk untuk melakukan pengawasan, yang surat tugasnya harus disampaikan di sistem OSS. Kemudian ada waktu perencanaan yang terukur, biaya juga disiapkan setelah terintegrasi secara sistem. Ini pengawasan yang berencana, yang terjadwal. Lanjut. Kemudian pengawasan ini akan menghasilkan profil pelaku usaha. Profil pelaku usaha itu akan menentukan tingkat pengawasan, frekuensi pengawasan, apakah dia kalau untuk risiko rendah itu kan frekuensi pengawasan hanya dilaksanakan sekali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi usaha. Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun untuk setiap lokasi usaha. Apabila profil pelaku usaha setelah pengawasan itu berkategori baik, maka intensitas pengawasan dapat dikurangi. Misalnya dari 2 kali dalam setahun bisa saja cukup setahun sekali atau bahkan tahun itu tidak dilaksanakan pengawasan. Lanjut. Nah, ini juga amanat dari PP 5 dan PP 6 terkait dengan laporan pengaduan masyarakat. Di dalam PP 6 daerah atau DPM PTSP wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik melalui sistem internal maupun yang luring, yang nanti tindak lanjut dari pengaduan itu disampaikan melalui sistem OSS untuk pengawasan kami terhadap pelaksanaan pengawasan yang ada di daerah. Lanjut. Nah, ini ada di PP 6, mungkin kita mengulang sedikit bagaimana kalau pengajuan permohonan perizinan usaha tidak dapat digunakan di daerah karena misalnya infrastruktur belum tersedia atau listriknya belum memadai. Jadi pengajuan permohonan perizinan usaha dapat dilaksanakan secara luar jaringan dan kemudian petugas TPM PTSP mengisikan permohonan perizinan luar jaringan ke dalam sistem OSS. Lalu bagaimana untuk yang daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar, pelaku usaha dapat mengajukan ke kantor kecamatan. Kemudian petugas kecamatan atau petugas desa mendaftarkan pengajuan perizinan usaha melalui sistem OSS. Persetujuan atau penolakan nanti diinformasikan melalui sarana komunikasi yang ada, misalnya dengan telepon atau dengan surat. Nah, verifikasi tadi sudah disampaikan oleh nah, ini
OSS, kami saat ini sedang bekerja untuk mengembangkan sistem OSS yang target go live-nya itu tanggal 3 Juni dan terus kami sempurnakan, mudah-mudahan paling lambat Juli sudah bisa go live. April, Mei sementara untuk yang sambil terus memasukkan seluruh lampiran dari PT Salaman agar bisa turut resiko dapat dioperasikan. Lanjut. Kami bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penilaian kinerja yang merupakan amanat Pemprov Papua untuk kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Lanjut. Oke. Ini kualifikasinya. Kita terus saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa nanti apabila ada hal-hal yang belum tercover di dalam paparan kami buka kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi. Demikian dari kami, Pak Sekjen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salih. Saya kira tadi Pak Salih secara jelas sudah menjelaskan yaitu tentang OSS gitu ya, dikaitkan dengan PP 5 dan PP 6 saya kira, dan kelihatannya sudah konkret sekali. Untuk mempersingkat waktu kami lanjut saja dulu pada Pak Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo. Kepada Pak Samuel kami persilakan Pak. Selamat Pak. Ya, terima kasih Pak Sekjen atas kesempatannya. Mohon izin ada pesan dari Bu Sekjen, harusnya Bu Sekjen, tapi Bu Sekjen lagi work from home. Jadi saya akan menggantikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Mengingat saya lagi di luar kantor juga, nanti dari kami Kominfo itu menyiapkan ada dua Pak Sekjen. Ada pertama adalah sarana dan prasarana dan interoperabilitasnya. Nah ini yang akan kita presentasikan. Saya mohon izin nanti dari PIC yang bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana dan interoperabilitas ini yang akan melakukan presentasi. Saya persilakan Ibu Kairina untuk melakukan presentasinya. Silakan Bu. Halo. Sudah bisa masuk Bu Kairina? Halo. Ya, silakan. Ya. Tadi masih di unmute soalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Dirjen untuk melanjutkan memberikan presentasi terkait dengan dukungan Kementerian Kominfo untuk terkait dengan Undang-Undang CK khususnya perizinan berusaha di daerah. Mohon izin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penyiapan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di daerah,
Bisa dilanjut. Baik, ini mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa di Undang-Undang CK ini sudah lahir ya, kemudian ditindaklanjuti ada PP 5 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha, dan di PP 6 untuk terkait dengan perizinan berusaha berbasis teknologinya di daerah ya. Mungkin boleh lanjut. Terkait dengan dukungan Kementerian Kominfo sendiri untuk perizinan berusaha terintegrasi sebagai bagian dari SPBE, sebagai mana Bapak Ibu mungkin juga tahu bahwa kita telah ada Perpres SPBE, yaitu Perpres terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, dengan ini, karena dengan adanya OSS ini adalah bagian dari SPBE juga, maka ada beberapa poin yang juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kominfo. Mungkin yang pertama yaitu terkait dengan infrastruktur. Kementerian Kominfo telah menyiapkan Pusat Data Nasional Sementara di tahun 2021, dari 2020 ya sebenarnya hingga 2022 ini, di mana PDN sementara ini persiapan untuk pemanfaatan PDN yang nantinya akan dibangun mulai dari 2023 ini mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa mulai dimanfaatkan. Sehingga nantinya seluruh layanan, terutama untuk layanan aplikasi umum ya, salah satunya mungkin di sini adalah OSS, itu harus memanfaatkan Pusat Data Nasional karena merupakan ada data-data yang sifatnya strategis begitu. Lalu yang kedua, Kementerian Kominfo juga menyiapkan sistem penghubung layanan pemerintah yang saat ini juga sedang disiapkan, di mana fungsinya adalah untuk melakukan integrasi antar layanan. Layanan di sini misalkan nantinya adalah tidak hanya layanan terkait perizinan ya, mungkin perizinan berusaha yang lalu kemudian harus dikaitkan juga dengan layanan-layanan lain, misalkan juga layanan kependudukan, layanan kepegawaian, juga misalkan ada layanan kebutuhan yang lain di luar di layanan perizinan berusaha, maka kita juga telah menyiapkan sistem penghubung layanan pemerintah ini. Lalu yang ketiga, mungkin Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan, mungkin ini sudah cukup lama ya, terkait dengan aplikasi perizinan berbasis teknologi layanan berbagi pakai atau cloud service yang dapat dimanfaatkan untuk layanan perizinan secara elektronik di daerah. Sementara ini kita juga sudah beberapa kali melakukan banyak diskusi ya, sejak mungkin dari yang sebelumnya itu ada di PP 24 tahun 2018, kita juga sudah melakukan banyak diskusi terkait hal ini dan sudah melaksanakan juga integrasi, uji coba integrasi layanannya yang waktu itu juga didorong dengan Stranas dari KPK. Mungkin boleh lanjut. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi perizinan daerah yang sudah kita siapkan juga untuk bisa mendukung. Di sini adalah untuk mendorong investasi yang cepat transparan ya, lalu juga kita mendorong kualitas layanan online hingga ke daerah, maka pemerintah mengimplementasikan Si Cantik sebagai layanan terpadu satu pintu di pemerintah daerah di Indonesia. Pada prinsipnya aplikasi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk aplikasi perizinan sebenarnya untuk didorong ke sana, tapi memang kita ingin mendorong ke layanan untuk membantu layanan di PTSP gitu ya. Jadi untuk perizinan berusaha maupun yang non berusaha pun kita coba fasilitasi. Nah ini juga di awal kita sempat banyak diskusi juga dengan Kemendagri, dengan waktu itu munculnya Permendagri 138 terkait dengan PTSP di daerah. Maka dari itu kita pun mencoba untuk menyediakan layanan yang bisa mengakomodasi atau memfasilitasi Permendagri 138 tersebut dengan aplikasi ini. Target permanfaatan ke depan memang di jangka pendek ini kita mencoba untuk mendorong menjadi aplikasi umum di daerah, tentunya bersama-sama dengan Kemendagri sebagai pemangkunya ya terkait pembina PTSP di daerah. Nah, sedangkan tugas dari Kementerian Kominfo sendiri di sini ada di sisi teknologi, yaitu kita menyiapkan aplikasi dan infrastrukturnya. Kemudian untuk jangka menengah menyiapkan dashboard perizinan daerah terintegrasi secara nasional
Dan untuk jangka panjangnya ini kita juga Kementerian Kominfo diamanatkan juga untuk menyiapkan big data dan artificial intelligence untuk pengambil keputusan. Kalau yang ini ada di Perpres 95 di tahun 2018 yang memang menjadi tugas Kementerian Kominfo juga ya untuk menyediakan teknologi big data dan artificial intelligence. Mungkin di sini sekedar informasi jumlah pengguna saat ini mencapai 16 provinsi, 194 kabupaten dan 54 kota. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk aplikasi Si Cantik ini sendiri, memang ini arahnya kita akan menggunakan teknologi microservice, sebagaimana kita juga akan memberikan standar teknologi juga ya, baik untuk Si Cantik nggak cuma untuk aplikasi perizinan di daerah, tapi juga mungkin OSS juga kita akan mendorong ke arah sana untuk menggunakan teknologi microservice yang hingga bisa untuk mengefisiensikan dan juga bisa mempercepat proses ya. Selain itu juga akan menjamin terkait dengan layanan berbagi pakainya ya, karena memang ini menjadi standar terkait dengan teknologi juga. Lalu saat ini posisinya juga kita sudah terintegrasi dengan OSS ya, kita sudah melakukan uji coba di tahun kemarin untuk waktu itu di kegiatan peta digital ya dengan ATR BPN juga kita sudah melakukan uji coba, lalu kemudian kita memanfaatkan tanda tangan digital juga, lalu sudah siap dengan versi mobile dan sudah dapat disetting sesuai dengan SOP. Lalu target ke depan ini kita punya beberapa target, diantaranya adalah untuk menjadikan ini aplikasi umum. Ini juga sudah menjadi target dari Kementerian Pan-RB sebenarnya, yang mana menjadi pemangku SPBE-nya sendiri ya. Jadi mungkin juga sudah banyak berdiskusi juga ke depannya layanan perizinan berusaha tentunya ini salah satunya menjadi flagship di SPBE, sehingga ini kita akan mendorong menjadi aplikasi umum. Jadi nggak cuma di Cantiknya tentunya di OSS-nya dulu ya yang pastinya. Nah, kemudian juga mendorong di sini terkait dengan ETP dan e-retribusi, lalu juga menyiapkan dashboard perizinan nasional yang terintegrasi untuk di daerah ini, terus juga untuk pemanfaatan big data dan AI tadi. Saya lanjut. Ini yang mungkin tadi sudah saya sebutkan juga, udah kita melakukan uji coba dengan ATR BPN dan OSS yang versi 1.1. Kemudian mungkin sempat terhenti ini karena memang dari teman-teman BKPM sendiri akan menyiapkan di OSS RBA. Kita kemarin sudah coba melihat juga sebenarnya dari sisi proses bisnis nggak akan banyak berubah ya kalau terkait dengan integrasinya. Mudah-mudahan tidak lama setelah OSS RBA juga kita bisa segera untuk melakukan integrasi lagi di OSS yang baru yang RBA. Kemudian kita juga akan menyiapkan di implementasi terkait dengan integrasi dengan yang lain tentunya. Kita selama ini juga sudah banyak berkomunikasi untuk perizinan dasar yang lain atau sekarang pemenuhan komitmennya ya. Itu persetujuan lingkungan maupun di persetujuan bangunan gedungnya. Ini mudah-mudahan juga bisa disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku segera gitu. Kemudian untuk pemenuhan dasar, penerbitan izin usaha dan lain-lain nanti akan tentunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Boleh lanjut. Untuk Si Cantiknya sendiri saat ini sudah kita lakukan pengembangan dan sudah siap ya secara teknologi. Pada prinsipnya kembali lagi Kementerian Kominfo mendorong atau mendukung dari sisi SPB-nya yaitu di sisi teknologi, yaitu di sisi aplikasi, juga dari sisi infrastruktur maupun dari sisi layanan penghubung. Di sini kita secara teknologi juga sudah menyediakan layanannya secara microservice, terintegrasi, terkait dengan aduan masyarakat juga ada, lalu ada dashboard, peta digital, lalu juga tanda tangan digital, sehingga ini juga bisa menjadi benchmark ya. Kita bahwa terkait dengan aplikasi
umum paling enggak itu memang harus ada seperti ini, sebenarnya seperti itu. Karena memang didorong dari Kementerian Pan-RB juga kita untuk bisa menjadikan perizinan bursa ini salah satu flagship dari SPBE. Mungkin boleh dilanjut lagi. Baik, mungkin sementara kalau dari kami sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Sekjen yang bisa kami laporkan. Intinya Kominfo membantu untuk percepatan proses implementasi OSS sampai ke daerah-daerah. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dirjen, terima kasih banyak atas paparannya. Saya kira yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya mungkin yang terakhir saya persilakan Pak Dirprabawa untuk menyampaikan poin-poin penting terkait dengan KTSP yang tentu saja ini bagaimana hubungannya tadi dengan OSS dan seterusnya. Terakhir, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, para narasumber, para pimpinan di media, dan juga hadirin yang ada di offline maupun di online. Izinkan saya menyampaikan 2 slide saja. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu ditindaklanjuti daerah, dan yang kedua adalah constraint waktu, sehingga kita harus strike dengan timeline. Mungkin bisa ditampilkan 10 hal penting yang harus segera dilakukan oleh daerah. Ya. Terakhir ya. Ya, ini. Yang pertama, penyederhanaan jenis dan prosedur penyelenggaraan perizinan perubahan dari berbasis perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha yang sudah dikelompokkan dalam KBLI. Tentu ini ada konsekuensi terhadap keberadaan perda-perda yang mengatur perizinan di daerah. Dimohon kepada daerah untuk segera melakukan peninjauan perda-perda tersebut, menyesuaikan, dan bila perlu kalau ada yang bertentangan maka perlu adanya pencabutan. Itu nomor 1. Dan kami pantau sudah banyak daerah yang berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk melakukan pencabutan perda-perda yang tidak bersesuaian dengan Undang-Undang CK. Yang kedua, kewajiban memberikan pelayanan perizinan berusaha oleh DPM-PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan NSPK. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk perizinan berusaha ini hanya mengacu kepada NSPK yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian pembina. Kemudian yang ketiga, melakukan penyesuaian perda nomenklatur DPM-PTSP sesuai dengan pasal 38 PP nomor 6 tahun 2021 dengan tidak merumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya. Kita tahu bahwa ada 129 kabupaten kota dan provinsi tadi sebagaimana dikatakan Pak Sekjen yang masih bergabung dengan perumpunan urusan pemerintahan lain. Nah, ini segera kita lakukan sambil kita menyiapkan Permendagri untuk ini. Jadi karena konsekuensi dari pasal 38, Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan Permendagri untuk pengaturan penyesuaian nomenklatur ini. Terutama juga mengatur bagi yang urusan pemerintahan lain yang melekat pada DPM-PTSP. Karena itu akan ada dilakukan upaya, arahan adalah yang pertama, bagi yang intensitas urusannya adalah tinggi maka akan menjadi dinas, tapi yang rendah tentu akan digabungkan dengan dinas lainnya. Kemudian yang keempat, kewajiban DPM-PTSP untuk menerapkan online single submission.
RBA, Risk Based Approach. Jadi itu satu-satunya aplikasi yang akan dipakai di dalam perizinan ini, sebagaimana dijelaskan dari Kemenko Perekonomian maupun BKPM. Kemudian yang kelima, melakukan penyesuaian perkada, pendelegasian dari berbasis perizinan kepada berbasis risiko berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tadi juga dijelaskan, tentu perkada untuk pergub ya, pergub dan pergub atau perwalkot itu berbeda. Maka tolong segera dilakukan inventarisasi perizinan berusaha mana yang segera didelegasikan dari kepala daerah kepada DPMP-TSP. Yang keenam, menyusun RT/RW dan RDTR digital dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Khusus untuk RDTR, ini menjadi sangat penting dan masih banyak daerah yang belum menyelesaikan. Kemudian yang tujuh, mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan non-perizinan. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan secara ketat dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik pada saat maupun pasca perizinan berusaha berbasis risiko. Karena prediksi kami dengan kemudahan perizinan berusaha ini tentu akan ada peningkatan perizinan berusaha yang kemudian di dalam pelaksanaannya tentu kita harus melakukan pengawasan secara baik. Kemudian sinergi, koordinasi, dan supervisi dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Secara lebih awal, Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi persoalan berkaitan dengan jaringan, dengan aplikasi, dan juga brandware. Tentu ada daerah-daerah blank spot yang masih ada sampai saat ini, dan kita berharap bahwa apa yang dikembangkan oleh teman-teman BKPM di samping online tentu ada juga offline. Sehingga ketika kita melakukan 3 pendekatan pelayanan yaitu mandiri, berbantuan, dan bergerak, itu mampu dengan cepat kita nanti konekkan dengan aplikasi yang dibangun oleh teman-teman BKPM tersebut. Nah, kita juga minta adanya kerjasama yang baik dengan kecamatan maupun desa, termasuk dengan daerah terdekat. Karena apabila ada suatu daerah yang kemudian pelayanannya terganggu, diharapkan mampu di-backup oleh daerah lain yang terdekat, baik itu kabupaten kota terdekat maupun provinsi. Yang ke-10, DPMP-TSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Tadi dikatakan ada mungkin dikaitkan dengan retribusi, dikaitkan dengan P3B, dengan data tunggal daerah, maka kita berharap bahwa itu juga dibicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat karena itu tidak boleh mengganggu keberadaan OSS sebagai aplikasi utama. Kemudian yang terakhir saya ingin mengingatkan tentang timeline. Kita tahu bahwa begitu diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita langsung melakukan sosialisasi, tetapi juga di bawah Pak Sekjen Kemendagri kita juga menyusun PP, dan PP nomor 6 telah selesai tepat pada waktunya. Saat PP ditandatangani pada tanggal 2 Februari, kita juga segera melakukan sosialisasi PP tersebut kepada daerah dan juga stakeholder lainnya, sambil kita menyiapkan Permendagrinya. Dan saat ini pada bulan Februari kita telah melakukan identifikasi masalah, menyusun draft awal, dan juga melakukan berbagai pembahasan. Kemarin pada tanggal 17 Maret 2021, draft pertama telah kita sampaikan kepada Setkap oleh Bapak Sekjen atas nama Menteri, dan hari ini akan diupload di portalnya Kementerian Dalam Negeri, dan kita harapkan akan ada masukan dari publik. Dan kemudian setelah itu kita akan melakukan revisi, kemudian pembahasan dan harmonisasi. Target sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, tanggal 2 April Permendagri itu sudah dilakukan. Jadi kita tinggal punya waktu kurang lebih 2 minggu lagi untuk bisa menyelesaikan Permendagri, sementara kita masih harus ada uji publik, pembahasan dan harmonisasi, dan juga proses penandatanganan. Setelah itu langsung dilakukan sosialisasi pada bulan April itu juga. Ya, 2 hal penting yang harus segera dilakukan oleh daerah tadi,
yang saya ingatkan sekali lagi, segera menyusun perda berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, itu bisa dikoordinasikan nanti dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Yang kedua, segera melakukan langkah-langkah untuk menyusun pergub maupun perwalkot berkaitan dengan pendelegasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyangkut penyelenggaraan perizinan berusaha. Saya ingin mengingatkan bahwa Go Live sistem OSS berbasis risiko akan dilakukan pada awal bulan Juni. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, baik itu penyusunan organisasi, penetapan dan pelaksanaan proyeknya, itu harus sudah selesai pada akhir Mei. Itu beberapa hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu, kalau ada persoalan-persoalan teknis bisa kita bicarakan bersama. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian, baik dari provinsi, kabupaten, kota. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dir Prabawat yang telah menjelaskan hal-hal saya kira yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Tadi ada 10 item gitu ya. Saya kira ini poin-poin penting yang disampaikan terkait dengan PP5 dan PP6 gitu ya. Tadi saya kira sudah cukup jelas disampaikan oleh Bu Sari dan Pak Dijen, termasuk mungkin ada hal lain yang menyangkut secara terbuka. Kami dari Kementerian Negeri akan ada pemda yang memang belum misalnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal terima kasih kepada para sekda, kepada kepala dinas dan PTSP, dan juga kepada para pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian Negeri dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.